Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Orang berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa rutinitas kita, sebagaimana kita duduk di sini bermuajahah, bertatap muka, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin membahas tentang fawaid kitab waris yang kemarin kita sudah membahas tentang ibn, yaitu panjang, jaraknya itu panjang. Nanti ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu, ada lagi terus nanti ke ayah, ke ibu, terus nanti kakek, nenek, terus masih panjang. Gimana hukumnya paman mendapatkan warisan, gimana hukumnya ponakan mendapat warisan, masih banyak. Gimana nanti hukumnya hartanya masih ada tapi warisnya enggak ada, udah habis. Nanti sebaliknya, hukum ahli warisnya masih ada tapi hartanya udah habis. Nah itu ada hukumnya. Nah sekarang kita membahas tentang cucu, yaitu ibnul ibn, anak cucu laki-laki. Nah sekarang di sini ma hukmu ibnul waris. Hukmul ibnu waris annahu yakunu laisa. Di sini nah, ma hukmu ibnul ibn fil irs. Gimana hukum cucu mendapatkan warisan? Nah, hukmul ibn, cucu mendapat warisan itu annahu yakunu asaba al mahjuban. Hukumnya cucu mendapat warisan itu ada dua, yaitu asaba, harta sisaan, atau mahjub, atau terhalang mendapatkan warisan. Nah sekarang mata yakunu ibnul ibn asabah, kapan waktunya ketika seorang cucu mendapatkan warisan? Nah, yakunu ibnul ibn asabah idza lam yujad lil maiti ibn. Mendapatkannya warisan cucu itu ketika seorang mayit tidak mempunyai anak laki-laki atau ayahnya si cucu. Wala ibnul ibn a'la minhu, dan cucu terus sampai ke atas. Contohnya gimana? Nih, seorang mempunyai seorang namanya misalnya Haji. Nari, bukan anak, enggak. Ini seorang cewek nih ya, menikah sama namanya Ucup. Nah, di antara pernikahan dia berdua punya anak namanya Ari. Nah, si Ari punya anak lagi. Punya anak lagi nih. Namanya Apik. Nah, ini kesini namanya cucu. Ini kesini namanya anak.
Nah, ini cucu nggak dapat warisan kalau misalkan bapaknya masih ada. Nggak dapat warisan dari kakeknya nih. Kalau misalkan bapaknya masih ada. Ini di sini namanya anak. Ini di sini namanya anak. Tapi di sini jelasin kalau misalkan si mayit mempunyai anak, nah yaitu bapaknya si cucu. Dia nggak dapat warisan. Nah, terus mata yakunu, nah kapan cucu itu terhalang, yaitu yakunu ibnul ibn mahjuban idza wujida lil maiti ibn atau ibnil ibn. Nah, ketika si cucu ini punya saudara, dia terhalang. Kalau misalkan ini punya, ini bapaknya, ini kakeknya dia, ini anaknya, terus ini cucunya, maka kalau ini ada, dia nggak dapat warisan. Atau bapaknya ini, oh cerita-cerita banget ya. Atau bapaknya ini dia punya saudara. Saudara ini saudara saya. Punya saudara, maka dia nggak dapat nih cucu. Cucu nggak dapat kalau misalkan bapaknya punya saudara, yaitu pamannya atau tantenya. Nah, kemudian bintul ibin nih, cucu perempuan. Tadi cucu laki-laki, sekarang cucu perempuan. Ma hukmu bintul ibin fil iris? Apa hukumnya cucu perempuan terhadap warisan? Hukum cucu perempuan mendapat warisan annalaha ahada khamsatul ahkam, ada 5 hukum. Banyak kalau cucu perempuan hukumnya. Yang pertama anisif, yaitu setengah. Kemudian awil istiraku fi sulusain, yaitu 2/3. Au sudus atau 1/6. Au ta'sib au mahjub, atau harta sisa atau terhalang. Nah, yang pertama mata yufdhu lil binti ibnun nisf. Kapan waktunya cucu perempuan itu mendapatkan setengah? Yufdhu lil bintul ibni nisf idza lam yujad lil maiti waladu sulb, yaitu ketika si mayit itu nggak mempunyai saudaranya, nggak mempunyai saudara. Walad ibn atau anak laki-laki, dia sama-sama seperti perempuan. Walaisa laha mumasil wala ta'sib, atau enggak punyai cucu perempuan yang lainnya. Atau wala muasib, atau dia enggak punya saudaranya yang laki-laki, maka dia enggak dapat setengah. Sekarang mata tashtariku bintu irs fi thulusain. Kapan dapatnya cucu perempuan itu? Cucu perempuan itu 2/3. Nah, tashtariku bintul ibn fi thulusain idza wujida laha mumasil. Nah, mendapatkannya cucu setengah 2/3 itu ketika dia punya cucu perempuan sebayanya. Misal nih, misalnya nih, ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, mempunyai anak laki-laki, lalu dia menikah lagi. Nah, terus dia menikah, punya anak perempuan 2. Nah, ini namanya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia dapat 2/3 kalau misalkan dia punya perempuan, punya sama-sama perempuan. Kenapa sih? Nah, Ustaz ganteng. Lucu. Kayak Handi Bond. Nah, maka dia dapat 2/3.
Nanti gimana sih cara ngitungnya? Ada. Nanti malah puyeng kalau kita belajar ngitung. Gini aja kita udah puyeng. Mana harta-harta yang harus dibagikan, mana bagian-bagian yang harus dibagikan. Kita nggak paham. Iya, apalagi belum ngopi itu puyeng. Apalagi nanti belajar hitungannya. Oh, ini anak ini anak nih dapatnya segini, duitnya segini, pembagiannya segini. Nah, itu puyeng nanti belajarnya. Puyeng apalagi pada Duit yang awal. iya. Iya. Masalah duitnya nggak ada ini. Kalau duitnya ada mah enak. Nah, makanya kita harus mendalami belajar karena takut ini lah. Ya udah seperti saya sebutkan, setiap pelajaran ini ilmu yang nanti tidak bakal digunakan, bakal hilang. Kan? Karena harta warisan ini adalah bisa menjadi penghancur anak-anaknya. Karena harta warisannya rebutan harta warisan orang tuanya. Jadi musuhan, saling bunuh-bunuhan. Makanya ngeri harta warisan ini. Nah, mungkin karena semakin jauh kita belajar, semakin puyeng. Dulu juga waktu saya belajar itu satu bab. Bab anak laki-laki, besoknya bab tentang anak perempuan, besoknya lagi bab tentang cucu, bab tentang nenek, kakek, gimana dapat warisan satu-satu. Kalau misalkan semakin banyak setiap hari ada berapa bab, 5 bab itu puyeng, malah nggak masuk.
Nggak apa-apa.